Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bahas tulisan dari Aksvarananta, judulnya Podcast Stres Saat Promil. Fokusnya ini penting banget. Gimana caranya menghadapi tekanan emosional pas lagi program hamil atau promil, tapi dengan cara yang lebih lembut gitu. Iya, benar sekali. Tulisan ini ngajak kita buat lihat lebih jauh dari sekedar prosedur medisnya aja. Kita coba selami deh, gimana sih pergulatan batin yang sering kali nggak kelihatan itu. Kita bakal gali sumber stresnya dari mana, dampaknya apa buat Anda, dan yang paling penting, gimana cara kita melewatinya dengan lebih berwilas asih gitu ya berdasarkan tulisan ini. Oke, jadi misi kita sekarang ini ngebongkar lapisan-lapisan emosi yang mungkin sering terabaikan ya selama promil ya. Kan sering dianggapnya ini cuma soal teknis aja, padahal di baliknya itu ada harapan gede banget, kadang kecewa juga, terus perjuangan yang diam-diam gitu. Sip, kita mulai ya. Sumber tekanan pertama nih, yang sering banget muncul dan kayaknya terus-terusan ada. Seperti yang ditulis Aksvarananta, itu soal penantiannya ya. Betul, betul. Terutama periode yang sering disebut 2-week wait itu loh. 2 minggu antara ovulasi sama jadwal tes kehamilan. Penulisnya ngegambarin periode ini tuh penuh banget sama harapan yang meluap-luap, tapi di sisi lain juga cemas gitu, ngintai terus. Tiap ada rasa aneh dikit di badan, wah langsung deh mikir macam-macam. Ini beneran nguras energi mental banget. Dan kayaknya itu aja belum cukup ya. Masih ditambah tekanan dari, lingkungan sosial. Komentar-komentarnya legit kayak, kok belum isi juga sih? Atau saran yang kedengerannya klise tapi, aduh, bikin sakit hati, mungkin kurang santai aja kali. Ini sering banget nambah beban ya buat Anda. Jadi kayak kita yang disalahin gitu loh, padahal kan di luar kendali kita. Iya banget. Terus ada lagi aspek medisnya yang ya mau gimana lagi nggak bisa dihindari. Pengobatan kesuburan misalnya pakai clomipin atau gonadotropin itu bisa banget bawa efek samping hormonal. Di tulisan ini disebutin bisa ada perubahan mood, jadi gampang capek fisik mental, bahkan bisa sampai depresi ringan. Nah ini bikin muncul perasaan kayak aduh kok aku nggak bisa ngontrol badanku sendiri ya. Kayak badan ini jadi medan perang gitu rasanya. Yang menariknya nih, Aksvarananta juga nyinggung soal gangguan halus dari lingkungan. Kayak suara berisik lalu lintas atau notifikasi HP yang bunyi terus. Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi ini ditekankan banget loh sebagai penghalang buat nemuin ketenangan batin. Padahal kan ketenangan itu dibutuhin banget pas Anda lagi berusaha nyambung sama diri sendiri di tengah proses yang penuh ketidakpastian ini. Dan yang menariknya lagi, gimana tekanan psikologis ini tuh punya dampak fisik yang nyata. Jadi bukan cuma di pikiran aja. Kecemasan yang terus-terusan itu kan memicu produksi hormon kortisol ya. Nah, kalau jangka panjang, ini potensial banget ganggu keseimbangan hormon reproduksi. Bisa ngaruh ke ovulasi, kualitas sel telur, bahkan siklus haid jadi nggak teratur. Jadi ini bukan cuma perasaan, tapi ada respons biologis yang signifikan. Secara emosional, wah bebannya kayaknya berat banget ya. Saya ada kaget pas baca kutipan di tulisan ini, apalagi kalau misalnya treatment kayak IVF gagal gitu ya. Ada yang bilang, aku merasa tubuhku mengkhianatiku. Gila itu kata-kata kuat banget sih, menggambarkan luka yang dalam banget. Nah, perasaan dikhianati badan sendiri ini biasanya gimana ngaruhnya ke hubungan sama pasangan? Selain komunikasi yang mungkin jadi renggang ya. Nah itu pertanyaan bagus. Perasaan dikhianati tubuh sendiri itu bisa banget memicu rasa bersalah, malu, terus kayak ada rasa hampa gitu. Dan ini bisa merembet ke hubungan, misalnya soal seksualitas nih. Bisa jadi kehilangan keintiman sama spontanitasnya, berubah jadi kayak tugas yang dijadwalin cuma buat tujuan hamil. Kedekatan emosional juga bisa terkikis kalau nggak ada ruang aman buat saling cerita soal kerapuhan ini. Di tulisan ini juga ada sedikit cerita soal kedukaan yang mendalam banget ya, karena kehilangan bayi setelah berjuang lama. Tapi di sisi lain ada juga rasa syukur karena pernah dikasih kesempatan hamil. Ini nunjukin kompleksitas emosinya ya, nggak cuma hitam putih, sedih atau senang aja gitu. Tepat sekali. Ini ngingetin kita kalau sedih itu ya bagian yang wajar dari perjalanan ini. Dan mungkin kok kita hadapi dengan lembut. Terus gimana caranya? Aksvarananta ini nawarin beberapa pendekatan yang fokusnya ke welas asih sama diri sendiri. Salah satunya itu ritual malam sunyi. Ritual malam sunyi.
Itu kayak gimana tuh? Intinya sih bikin jeda yang disadari gitu. Matiin dulu gawainya, mungkin dengerin suara alam atau musik yang menenangin. Penulisnya nyaranin buat nulis jurnal. Keluarin aja apa yang lagi dirasain di hati tanpa ngejudge diri sendiri. Kasih izin ke diri sendiri buat ngerasa capek, ngerasa rapuh. Oh, oke. Selain itu, ada juga visualisasi terpandu ya. Kayak ngebayangin kita lagi di tempat tenang gitu, misalnya di pinggir danau. Sama teknik pernapasan ritmis. Saya pernah dengar tuh teknik tarik napas 4, tahan 4, buang 6. Apa itu yang dimaksud? Bisa jadi itu salah satunya. Inti dari pernafasan ritmis itu kan buat ngaktifin respons relaksasi tubuh ya. Nenangin sistem saras yang mungkin tegang terus, dalam mode siaga. Ini cara simple tapi ampuh banget buat bantu kita kembali ke saat ini. Terus ada lagi soal komunikasi empatik. Nah, ini penting banget nih, apalagi dalam hubungan. Gimana cara terapinnya menurut materi ini? Kuncinya itu di kejujuran sama kerentanan. Berani bilang ke pasangan misalnya, aku lagi ngerasa rapuh banget hari ini. Aku nggak butuh solusi kok, aku cuman pengen kamu dengerin aja. Ini kan ngebuka ruang buat saling dukung tanpa ada tekanan harus benerin situasi. Terakhir nih, soal menjaga batas energi. Maksudnya gimana tuh? Membatasi interaksi gitu? Iya, betul. Berani buat jaga jarak dari orang atau mungkin situasi yang rasanya nguras energi atau bikin muncul perasaan negatif. Ini bukan egois loh ya, tapi ini bentuk perawatan diri yang penting banget buat ngelindungin ketahanan emosional Anda selama perjalanan panjang ini. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, perjalanan promil ini ternyata jauh lebih dari sekedar usaha medis aja. Ini kayak sebuah perjalanan batin ya, yang penuh dengan harapan, air mata, perjuangan, dan juga cinta. Rasa sakitnya itu nyata, tapi bukan berarti itu akhir ceritanya. Benar sekali, dan kalau Anda mungkin merasa sendirian dalam perjuangan ini, ingat pesan inti dari tulisan Aks Farananta ini, selalu ada ruang kok buat penyembuhan yang lembut, ada tempat aman yang bisa Anda akses dari dalam diri Anda sendiri kapan aja. Nah, sebagai penutup nih, dari semua yang udah kita obrolin soal penerimaan dan cara merawat diri yang lembut tadi, ada satu pemikiran yang pengen kami tinggalin buat Anda renungkan. Gimana kalau keberhasilan dalam perjalanan promil ini tuh nggak semata-mata diukur dari hasil akhirnya aja, yaitu kehamilan? Gimana kalau keberhasilan itu juga terletak pada seberapa besar cinta dan welas asih yang bisa kita kasih ke diri kita sendiri di tengah semua badai ketidakpastian ini? Sesuatu buat Anda bawa pulang dan resapi ya.